Jumpa kembali Sobat Al-Abad China. Setelah roket Long March 5B berhasil mengorbit modul Wentian, maka core atau lower stage dari roket Long March 5B akan masuk kembali ke bumi dalam waktu dekat. Hal tersebut adalah wajar, umum terjadi. Namun dikarenakan bobotnya yang dianggap berat 25 ton dan memiliki ukuran panjang sekitar 30 meter dengan diameter 5 meter, membuatnya menjadi perhatian para astronomi dan dimanfaatkan oleh media-media mainstream untuk menciptakan ketakutan dan image buruk terhadap Cina. Kemudian diteruskan oleh para hater. Apakah berbahaya bagi bumi dan manusia? Menjadi topik pada kesempatan kali ini. Long March 5B ada roket kuat dengan spesifikasi yang besar, diperuntukkan mengorbit muatan payload besar, lebar, panjang, dan berat. Long March 5B dikhususkan untuk misi orbit rendah bumi, sedangkan Long March 5 untuk misi orbit jauh. Begitu kuat membuatnya hanya perlu satu stek saja untuk dapat membawa muatan super berat menuju orbit bumi. Umumnya roket perlu 2 hingga 4 stek alias maraton untuk dapat mencapai kecepatan orbit. Namun Long March 5B hanya perlu sekali menyala dari ground hingga orbit, menandakan mesin roket kuat, menyala lebih lama, dan konsisten. Long March 5B dikatakan salah satu roket paling perkasa yang ada hari ini, yang sudah teruji mampu membawa muatan lebih dari 20 ton. Tentunya harus dengan kecepatan hingga minimal 7,6 km per detik agar mampu mengorbit bumi. Long March 5B memiliki payload fairing yang terbesar di kelasnya, panjang hampir 21 meter, dengan diameter 5,2 meter, memungkinkan untuk membawa muatan panjang, lebar. Apabila dibandingkan dengan roket heavy di kelasnya, seperti milik SpaceX Heavy, Delta IV Heavy, atau Ariane 5, maka notabene Long March 5B lebih capable disebabkan payload fairing yang melebihi rivalnya. Falcon Heavy hingga Ariane 5 hanya mampu dimuati muatan kurang dari 16 meter sebab payload fairing yang lebih pendek. Jadi sekalipun SpaceX Heavy mengklaim dirinya capable membawa muatan jauh melebihi Long March 5B, namun pada dasarnya ruangan muatan di Falcon Heavy tidak memungkinkan secara dimensi. Wentian memiliki panjang 17,9 meter, dengan mudah dimuat pada roket Long March 5B, menjadikannya modul ruang angkasa paling panjang yang beroperasi saat ini. Sebagai informasi, konfigurasi modul orbital workshop pada Skylab, stasiun ruang angkasa Amerika perdana, yang diorbit menggunakan roket Super Heavy Saturn V, hanya sepanjang 14,6 meter. Otomatis Wentian modul masih lebih panjang, sama hal apabila dibandingkan pada modul-modul di stasiun angkasa internasional. Kemampuan besar yang dimiliki roket besar Long March 5B yang kini menjadi perhatian dunia, sekaligus framing anti-Cina. Apakah akan berbahaya ketika masuk kembali ke bumi alias re-entry? Secara kalkulasi peluang tertimpa bongkahan sampah Long March 5B hanya 0, sekian persen, disebabkan bagian utama atau bagian besar atau bagian berat akan terbakar habis pada saat re-entry, dan bagian kecil saja yang akan jatuh pada wilayah yang tak berpenduduk atau tidak berpopulasi, seperti laut, hutan, dan sebagainya. Padahal setiap tahun ada 200 hingga 600 sampah antariksa, satelit, serpihan lower stage
roket hingga upper stick jatuh kembali ke bumi. Bahkan satelit Elon Musk yang bernama Starlink, proyek beberapa tahun saja sudah 260 satelit yang jatuh kembali ke bumi tak terkendali. Demikian distribusi lokasi saat re-entry satelit-satelit milik Elon Musk. Belum upper stick dan sampah lainnya, namun tidak menjadi perhatian dunia sebab mungkin tidak spesial. China sudah lebih dari 500 kali meluncurkan roket dan menghasilkan sampah antariksa yang sudah masuk kembali ke bumi dengan jumlah fantastis. Demikian juga dengan sampah antariksa negara lain. Sejauh ini belum terdengar menyebabkan korban jiwa hingga kerugian material. Jauh lebih berbahaya bom-bom nuklir yang Amerika ledakan atau jatuhkan dari udara tanpa filterasi mesosfer dan bom-bom lain pada saat agresi militer. Beberapa saat lagi Core Stick Long March 5B akan masuk kembali. Saat itulah akan terbakar habis, menjadi pemandangan yang indah, dan saga ini berakhir. Para hater pun segera berganti topik. Mungkin akan beredar video editan yang mendiskreditkan momen tersebut. Sama hal pada tahun 2021 saat roket yang sama membawa core modul Tianhe. Padahal manusia hanya bisa mengamati proses re-entry pada ketinggian 80 km hingga 60 km, alias 250.000 kaki hingga 100.000 kaki, disebabkan bercahaya karena proses pembakaran. Setelah itu tidak akan dapat diamati lagi secara mata telanjang. Jumpa kembali sobat di topik selanjutnya. Semoga informasi ini dapat memberikan sedikit gambaran tentang proses masuk kembali benda-benda buatan manusia dari orbit ke bumi. Umumnya tidak berdampak apapun selain pemandangan yang indah. Terima kasih. Salam Al-Abad China.